Halo guys, akhirnya yang kalian tunggu-tunggu, season 2 dari Hell's Paradise alias Jigokuraku makin panas aja nih. Episode 3 kali ini bener-bener gila guys. Kita bakal bahas rahasia besar di balik pulau terkutuk ini dan momen yang bikin baper maksimal. Tapi sebelum kita mulai, admin mau minta tolong nih. Yuk, klik tombol subscribe sekarang. Cerita dimulai tepat di mana episode 2 kemarin berakhir. Si abang galak kita, Azachobe, berhadapan sama Rien, salah satu Lord Tencent yang auranya ngeri banget. Rien nanya dengan nada sombong, "Lu orang luar ya? Lu yang bunuh si Mudan?" Chobe belum sempet jawab, langsung dikasih bogem mentah sama Rien. Tapi ya namanya Chobe badannya udah kayak karet, dia langsung regenerasi secepat kilat. Rien mulai tertarik nih. Wah, menarik juga ini manusia. Kita pindah ke si nerd kesayangan kita, Yamada Asaemon Fuchi. Dia lagi megangin Doshi, murid Tencent. Fuchi bilang, tadinya gue mau bedah lu hidup-hidup buat penelitian, tapi gue lagi males nyabut nyawa orang sekarang. Akhirnya si Doshi dibiarin pergi gitu aja. Sabar ya Doshi, hari ini lu selamat dari pisau bedah Fuchi yang haus ilmu. Di sisi lain, Mei si bocah Tencent masih belum sadar. Fuchi bilang Mei ini benar-benar Tencent karena dia lihat sendiri kekuatannya kemarin. Yuzuriha mulai ragu, beneran nih bocah monster. Tapi yang bikin heboh itu si Gabimaru. Ingatannya udah balik 100%, tapi dia ngerasa insting bertarungnya lagi tumpul gara-gara kelamaan galau amnesia. Terus dia ngelakuin hal yang gak masuk akal. Dia minta seluruh geng, Sagiri, Yuzuriha, Shion, Nurugai, dan Gantetsai buat ngeroyok dia. Ayo, serang gue pakai niat membunuh. Jangan kasih ampun, kata Gabimaru. Gantetsai langsung emosi. Wah, berani bener lu jadiin gue tempat latihan. Gabimaru ini emang definisi savage. Orang mah minta traktiran, dia malah minta digebukin satu sirkus. Bener-bener suami idaman yang agak masokis, ya? Pertarungan dimulai. Gabimaru nutup mata dan mulai ngerasain energi Tao. Dia sadar lawan Tencent itu nggak bisa pakai otot doang. Tencent itu udah latihan ribuan tahun, sedangkan manusia cuma seumur jagung. Tapi Gabimaru nemu trik cerdas. Dia bakal gunain Tao musuhnya buat nyerang balik mereka. Shion si pilar buta yang ngerasain perkembangan Gabimaru cuma bisa ngebatin, gila, ini kriminal potensinya serem banget. Gantetsai masih males-malesan, tiba-tiba si Toma datang dan sujud di depannya. Toma minta diajarin cara gelut beneran. Dia nggak mau jadi beban kakaknya lagi. Toma bahkan nekat motong rambut panjangnya di depan Gantetsai sebagai bukti kesetiaannya. Gue nggak suka lu, tapi lu lebih kuat dari gue. Ajari gue, kata Toma. Nah, sekarang rambut Toma jadi mirip kayak Chobe. Kayaknya tren rambut di pulau ini cuma ada dua, gaya ninja atau gaya babi hutan. Akhirnya Gantetsai setuju, meski pura-pura cuek. Toma bertekad jadi kuat biar bisa berdiri sejajar sama kakaknya pas nanti mereka reuni. Balik lagi ke duel Chobe versus Rien. Chobe mulai kewalahan. Rien jelasin kalau bunga-bunga di pulau ini gunanya buat ngerubah manusia jadi ramuan keabadian alias Tan. Tapi Chobe itu spesial. Dia malah nyerap Tao bunga itu ke dalam badannya tanpa jadi tanaman. Iya. Chobe ngamuk dan berubah jadi mode monster tentakel kayak kemarin. Dia nyerang titik lemah Tencent, yaitu di bagian pusar atau Tandeno. Rien hampir aja mampus, tapi yang namanya bos terakhir, Rien ternyata punya kemampuan cloning. Tiba-tiba Chobe pingsan dan bangun-bangun udah diikat di atas kasur di dalam kastil. Rien sekarang berubah jadi cewek cantik. Ingat ya, Tencent itu bisa jadi cowok atau cewek sesuka hati mereka. Rien mulai buka baju guys. Chobe bingung. Waduh, lu mau ngapain? Baru bangun udah mau begituan. Admin ingetin Hagi ya, ini anime ratingnya emang tinggi. Jadi adegan begini udah biasa. Jangan ditonton bareng adik kalian ya. Rien jelasin teknik bocha jutsu alias penyatuan dua tubuh buat ngalirin Tao. Katanya kalau mereka bersatu, Chobe bakal jadi lebih kuat dan lukanya sembuh. Chobe yang otaknya cuma isi Toma dan kekuatan, akhirnya setuju demi bisa menguasai Tao. Rien juga jelasin soal elemen Tao, kayu, api, tanah,
logam dan air yang saling berhubungan. 仲間としてな。が上に乗られんのは趣味じゃねえな。 Di tempat Fuchi, Mei akhirnya cerita lewat bahasa isyarat yang diterjemahkan Fuchi. Ternyata ribuan tahun lalu, ada orang namanya Shufu atau Shufu yang cari obat abadi buat Kaisar Xin. Dia bawa 3.000 anak dan 100 pengrajin ke pulau ini, terus mereka semua hilang. Ternyata Shufu inilah yang nyiptain Tencent dari hasil eksperimen gabungan manusia dan tanaman. Manusia di sini cuma dianggap nektar buat merpanjang umur para Tencent. リエになんで僕が Tiba-tiba Mei mulai batuk-batuk dan tangannya jadi berubah jadi kayu. Mei itu produk gagal. Setiap dia pakai tao, dia bakal berubah jadi pohon. Satu-satunya cara nyelamatin dia adalah dengan nyerap tao orang lain. Hoko, si bapak pohon yang dengar itu langsung maju. Dia bilang, gue udah hidup lama banget. Anak istri gue udah jadi pohon semua. Lu itu udah kayak anak gue sendiri, Mei. Hoko minta Mei buat nyerap seluruh taonya. Adegan ini sedih banget, guys. Hoko nangis bahagia karena akhirnya bisa berguna buat Mei. Mei pun nyerap Hoko dan akhirnya dia berubah jadi wujud bocah lagi dan badannya kembali normal. Hoko akhirnya meninggal dengan tenang sebagai seorang ayah. Duh, admin beneran baper lihat Hoko. Ternyata pohon pun punya hati yang lebih mulia daripada manusia haus jabatan di daratan Jepang sana. Episode pun berakhir dengan Mei yang nangis sambil bilang, "Selamat tinggal ayah." Dan boom, cerita makin seru. Wih, gokil banget kan episode kali ini? Kita jadi tahu kalau Tencent itu sebenarnya hibrida manusia tanaman. Dan Chobe sekarang lagi latihan khusus bareng Rien di kastil. Kira-kira setelah penyatuan sama Rien, Chobe bakal jadi lebih kuat dari Gabimaru nggak ya? Dan menurut kalian, siapa Tencent yang paling licik sejauh ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman wibu kalian. それを直接いじくる術にたどり着いたそうです。 Episode 4 dimulai dengan memperlihatkan para petinggi shogun yang mulai panik. Sudah 2 hari berlalu, tapi belum ada kabar soal ramuan keabadian. Akhirnya, mereka memutuskan mengirim tim sapu bersih. Ada 4 eksekutor Yamada Asaemon baru, termasuk si tampan nan mematikan, Shugen. Mereka nggak sendirian, mereka membawa 50 ninja Iwagakure dan bawahan lainnya. Shogun ini emang gak sabaran ya, kayak nunggu paket kurir yang gak nyampe-nyampe. Shugen sendiri merasa ini konyol. Dia pikir, ngapain sih ngirim orang sebanyak ini ke Pulau Maut? Dia curiga ninja-ninja ini punya rencana terselubung. Di kapal kita kenalan sama Aoki, si bapak-bapak manajer. Shugen nanya, lu gak ngerasa aneh apa bawa rombongan sirkus begini? Lalu ada si bocil kematian, Kiyomaru. Walaupun dia belum punya peringkat karena masih bocah, tapi skillnya ngeri bos. Dia murid top 2 di klan. Bareng dia ada Isuzu, instruktur bela diri shogun yang kuatnya minta ampun. Mereka berdua ini statusnya unranked, tapi jangan berani-berani senggol, bisa langsung pindah alam. Kecil-kecil cabai rawit, kalau ini kecil-kecil bikin tahlilan. Si Kiyomaru ini sombong banget. Dia mau pamer skill ke ninja Iwagakure. Dia bilang bisa bunuh semua orang di kapal sekarang juga. Tapi ninja-ninja ini malah pamer loyalitas dengan cara ekstrem. Salah satu ninja bermasker malah menusuk lehernya sendiri sampai mati, cuma buat buktiin kalau mereka itu alat yang patuh. Waduh, loyalitas sih boleh, tapi nggak usah pakai acara bundir juga kali bang. Di balik itu, para ninja ini punya misi rahasia dari ketua desa mereka. Cari Gabimaru dan bunuh dia. Waduh, Gabimaru kita dalam masalah besar nih. Sementara itu, Shugen cuma peduli satu hal, ambil ramuan dan selamatkan anggota Yamada Asaemon yang masih hidup. 様はこれで早期の遂行を期待しておられる。暴力者じゃない。さらなる死と Begitu mendarat, rombongan ini langsung disambut monster-monster pulau yang jeleknya minta ampun. Di sini kita lihat kehebatan Shugen. Dia menitipkan pedangnya ke Isuzu. Kenapa? Karena dia nggak mau pedang suci hadiah Shogun kotor kena darah monster busuk. Dia bertarung pakai tangan kosong, guys. Pakai ilmu anatomi yang dia pelajari dari Fuji, Shugen menghancurkan otot dan saraf monster cuma pakai satu tendangan. Dia juga pakai konsep Tao yang dia sebut sebagai gelombang. Shion dulu yang ngajarin dia dasar-dasarnya. Shugen ini jenius. Dia bisa ngerasain aliran kehidupan musuh tanpa perlu latihan formal. Main tendang aja udah kayak lagi main bola di komplek ya. Pindah ke grup Gabimaru, Shion ngasih tahu kalau bakal ada bantuan datang. Gabimaru nanya,
Si Shugen itu bisa jadi kawan kak? Sagiri bilang Shugen itu orang baik dan sangat bertakat, tapi Shion langsung memotong dengan nada dingin. Kalian salah paham soal Shugen, kata Shion. Ternyata ada rahasia gelap. 県の人でしょ。事件問題 Shugen pernah membasmi seluruh klan Yakuza Silver Serpent. Bukan cuma 20 penjahatnya, tapi total 100 orang, termasuk kakek nenek dan anak kecil. Shugen itu penganut keadilan absolut. Baginya, penjahat adalah sampah yang harus dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Waduh, ini mah bukan pahlawan, tapi mesin pemotong rumput manusia. Flashback memperlihatkan Shugen kecil yang yatim piatu karena orang tuanya dibunuh perampok. Dia nggak suka eksekusi yang tanpa rasa sakit. Dia pengen para kriminal menderita sedalam-dalamnya. Dia bahkan sengaja bikin pedangnya jadi bergerigi, biar pas motong, lehernya rasanya lebih sakit. Psikopat berkedok keadilan nih, ngeri euy. Kembali ke masa sekarang, Shugen menemukan mayat Aizen. Dia menangis sejadi-jadinya. Di saat haru itu, tiba-tiba muncul Doshi raksasa, monster elit, bentuknya kayak kol ungu raksasa. Doshi ini bisa ngomong dan mau nangkap mereka hidup-hidup buat jadi tumbal Tencent. というならこの男も腹の内が Jika si Santai nawarin buat negosiasi, tapi si kol ungu ini nggak mau. Kiyomaru dan Isuzu langsung maju. Isuzu membelah monster itu jadi dua bagian dengan satu tebasan anggun, sementara Kiyomaru muter-muter kayak gasing maut, motong apa aja yang lewat. 暴露組この力は所詮数のね Shugen bangkit dari doanya, matanya berubah jadi mata pembunuh. Dia mengambil pedangnya dan dengan sengaja memukulkannya ke besi sampai pedangnya jadi bergerigi. Semua makhluk di pulau ini akan mati di tanganku, katanya. Gila, ini deklarasi perang total. Dia langsung menghajar Doshi elit tadi sampai regenerasinya nggak sanggup ngejar. Shugen mengintrogasi Doshi itu dengan cara menyiksa. Jika bilang, gimana kalau kita balik dulu lapor ke Shogun? Tapi Shugen menolak. Baginya, pulang tanpa kepala musuh adalah penghinaan bagi Aizen. どうなるか知らしめねばください Di sisi lain, Gabimaru, Shion, dan Sagiri lagi mikir keras. Kabut tahu di pulau ini makin tebal, bikin indera mereka kacau. Shion membagi tim jadi dua, tim eliksir dan tim pelarian. Shion menjelaskan konsep elemen tahu, kayu, api, tanah, logam, dan air. Ini kuncinya, kita harus lawan musuh dengan elemen yang jadi kelemahannya. Contohnya, Gabimaru itu elemen api. Yuzuriha yang licik sempat mau kabur sendirian, tapi pas Shion masuk ke gua buat diskusi rencana, semuanya malah ngikut di belakang, termasuk Gabimaru. Gabimaru bilang, kerja bareng itu logis daripada mati konyol sendirian. Akhirnya, tim sirkus kita bersatu kembali. Kekuatan persaudaraan atau kekuatan takut mati. Episode berakhir dengan aliansi mereka yang makin solid buat menyerang jantung Horai. Persiapan perang final sudah matang. Wah, benar-benar episode yang bikin merinding. Karakter Shugen ini benar-benar jadi ancaman baru. Bukan cuma buat monster, tapi juga buat Gabimaru. Kalau seandainya Shugen ketemu Gabimaru, siapa yang bakal menang? Apakah kecepatan ninja Gabimaru bisa ngalahin kegilaan pedang bergerigi Shugen? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di recap episode selanjutnya. Bye-bye.